apa namanya, motor atau mobilnya atau BPKB-nya gitu ya. Itu dari sisi itu ya, membedakannya dan seterusnya ya. Agar tidak bias dengan pemahaman awam. Kemudian yang ketiga, ini belum masuk juga di materi bersama tim dosen, ada update tentang jaminan fidusia. Jadi jaminan fidusia ini juga sudah mengakomodir tentang sertifikat atas hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, gitu ya. Walaupun secara prakteknya masih terdapat beberapa kendala ya dalam hal valuasi, appraisal, sertifikat atas hak kekayaan intelektual ya, baik cipta, merek, paten ada banyak. Itu bisa mengcover utang senilai berapa sih? Jadi model appraisalnya agak masih belum detail nih. Dia bisa mengcover nilai utang berapa. Tapi yang jelas sudah ada regulasi baru di 2019 yang lalu bahwa sertifikat atas hak intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia. Nah teman-teman, tolong research lagi tentang hal itu. Tolong dicari regulasinya nomor berapa, tahun berapa. Jadi kalau ternyata keluar di UTS, teman-teman sudah pelajari. Kalau ternyata nggak keluar ya ilmu. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lebih lanjut? Jaminannya ya, jaminan perseorangan disebut dengan personal guarantee. Jadi, apabila diberikan oleh perorangan. Apabila diberikan oleh suatu badan hukum, bentuk penjaminannya disebut corporate guarantee. Si badan hukum disebut sebagai corporate guarantor. Oke, jadi dia penjamin tapi bentuknya adalah badan hukum. Bisa juga bentuk yang ketiga yaitu bank garansi, gitu ya, atau bank garanti atau disingkat BG. Jaminan perseorangan disebut bahasa lainnya adalah personal garanti atau sering disingkat PG. Jaminan dari badan hukum disebut dengan corporate guarantee, ya, subjek hukum disebut garantor. Nah, corporate guarantee sendiri sering disingkat dengan CG atau CG, ya. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah bank garanti. Bank garanti sering disebut dengan BG, ya, atau bank garansi. Nah, ini diatur dalam pasal 13-16 KUH Perdata. Perjanjian indemnity diaplikasikan salah satunya dalam bentuk produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bernama surety bond. Ini kalau perusahaan asuransi yang mengeluarkan. Oke, ini langsung aja. Ini artian tadi ya, jaminan seseorang, perjanjian garansi perorangan. Bahasa Belandanya bortoch, utang debitur yang ditentukan. Nah, contohnya gimana? Oke, saya berikan ilustrasi utang kepada Adam, ya. Adam jadi kreditur nih, tapi konteksnya belum tentu utang piutang ya. Bisa jadi konteksnya adalah perjanjian transaksi bisnis. Contoh, Adam merupakan pengusaha supplier minyak di Singapura. Foni punya bisnis importir minyak. Dalam hal ini oil and gas ya, bisa solar, bisa yang lain-lain. Foni sebagai importir minyak di Indonesia bikin perjanjian dengan Adam di Singapura. Nah, si Adam nggak percaya nih, yakin lo bisa bayar.
Nah, nanti minyaknya udah gua kirim ke negara lo, udah kena bea masuk, kena bea cukai gitu ya. Sampai di pelabuhan lo juga kena biaya-biaya gitu ya, biaya demurrage, biaya bongkar dan seterusnya, biaya parkir. Ternyata lo nggak bayar gitu ya. Nah, Foni menjamin bahwa oke, kalau kamu nggak percaya, aku ada bisa menyediakan garantor. Cuma garantornya misalkan ini ya, temannya lagi yang lain, misalkan Nur Antara ini jadi sebagai garantor. Masih kurang juga ada PT yang bisa menjamin ya, perusahaan lain yang punya bisnis juga dengan Foni.